Mantan Satpam PT milik Muljadi Budiman disetting jadi kades untuk backup kegiatan mafia tanah menutupi perkara hukum di lapangan. Gunung Gelis, tanggal 11 Desember tahun 2023. Setelah terungkap siapa pelaku dari tindak kejahatan yang telah memalsukan surat tanah-tanah warga desa Gunung Gelis selama ini mulai terkuak, siapa pelaku utamanya adalah oknum Kades Rudi Bebek dan saudaranya Arif yang tersebut bekerja satu pintu melalui perintah Muljadi Budiman tokoh 9 Naga. Dan pada akhirnya tim Mabes Polri melalui lintas Polda Jabar menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Arif dan Rudi Bebek pelaku utama yang memalsukan surat tanah-tanah warga Gunung Gelis selama ini. Begini kata Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang telah terzolimi selama 8 tahun oleh kebiadaban para mafia tanah. Mafia hukum wilayah Kabupaten Bogor ini mengatakan kepada wartawan, "Saya Jimmy Mamesah, Niko F. Mamesah, pemilik sah lahan 70 hektar di Gunung Gelis. Berdasarkan pada saat saya Jimmy Mamesah masih kecil, sah berdasarkan hasil belanja Opa Rainer Mamesah dari warga belanja tanah 70 hektar pada tahun 1972 sampai tahun 1973, dengan bukti kepemilikan sah berupa warkah tahun 1972 sampai tahun 1973, girik tahun 1972 sampai tahun 1973, pembayaran IPDA pajak, lotingan BPN Bogor, blokiran BPN dan lain-lainnya. Dan juga petani penggarap telah mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Jimmy Mamesah. Dan saya Jimmy Mamesah belum pernah menjual tanah saya belum pernah mendapat ganti kerugian dari pihak manapun, saya tidak bersengketa dengan swasta, perorangan, instansi ataupun di pengadilan dan tanah saya tidak berperkara di pengadilan manapun. Tetapi pada tanggal 22 November tahun 2023 kemarin, di tanah saya telah dilakukan eksekusi oleh oknum Panitera PN Cibinong berdasarkan kemenangan PT KAA Abal-Abal yang bersengketa dengan Yayasan Masyadul Quran. Ini terlihat janggal sekali, di mana saya pemilik tanah tersebut tidak tahu, dan tidak ada diberitahu, mereka antara PT KAA Abal-Abal dengan Yayasan Masyadul Quran itu meributkan pepesan kosong. Ujar Jimmy. Jimmy juga menambahkan, sedari awal saya sudah mengendus aroma kejahatan mereka itu di awal tahun 2018 pada saat saya melakukan pemasangan pelang di tanah saya sendiri, saya dikeroyok sejumlah preman bayaran. Secara keji, anarki hingga terjadi pertikaian yang tak terelakkan. Hingga detik ini oknum-oknum preman bayaran dari para pelaku suruhan Muljadi Budiman 9 Naga, oknum RW Lukas dan Koswara yang membayar preman per orangnya dengan uang sebesar 150.000 per orang di setiap aksi, dan melalui Evelyn dan Stephen anak serta kaki tangan dari 9 Naga. Ada Habib Aziz Mahdor dan Abdullah adiknya. Habib Aziz Mahdor sedang dalam pengejaran aparat hukum aparat Mabes Polri, karena mereka sebagai pemecah belah kegaduhan dan melakukan penganiayaan kepada masyarakat dengan melakukan kriminal. Dia adalah preman penjahat yang ulung. Bambang oknum RW yang kerap warawiri membawa surat-surat palsu dengan beraninya menjual tanah-tanah yang bukan miliknya sendiri kepada para pengusaha, kontraktor dan pengembang perumahan mewah. 11-12 dengan Muljadi Budiman, pemilik perusahaan PT NCI, KJA Golf, dan Imora Motor Honda, bempernya PT Sumarekon Tbk, pengusaha bermodal dengkul, tetapi meraup keuntungan segunung. Dan info A1 di lapangan saat ini dari tanggal 10 Desember tahun 2023 kemarin, tim dari Mabes Polri telah melakukan pencabutan semua pelang-pelang tanpa izin di tanah saya, ucapnya kembali. Masih kata Jimmy, para pelaku kejahatan yang telah memalsukan surat tanah rakyat, sekarang telah menjadi target penangkapan oleh pihak Mabes Polri dan Polda Jabar, dan sekarang APH sudah berada di area lokasi, sedang dalam penyamaran untuk mendapatkan target sebagai DPO atas perintah Mabes Polri dan Polda Jabar. Target yang sudah terdaftar diantaranya yang tergabung dalam 9 Naga termasuk Roni dan antek-antek dari oknum Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin, sebagai pelaku kejahatan yang telah memanfaatkan jabatan untuk menipu rakyat yang dianggapnya bodoh dan tidak berdaya,
memanipulasi data HPL dari Jalan Pramuka, produk rekayasa modus 378 menipu untuk memperkaya diri sendiri. Ungkapnya kembali, dan saya Jimmy Mamesah menyatakan kepada seluruh warga korban khususnya warga Gunung Gelis untuk jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar, kejar semua oknum sampai semua oknum keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya dan plotingan asli ada di saya, karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan apabila PT Sumarekon Tbk mengaku-ngaku bahwa itu tanah miliknya, itu bohong, plotingan palsu buatan oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek dan Arif saudaranya yang juga bekerja menjadi staf di Desa Gunung Gelis. Karena semua sumber kejahatan, pemalsuan dan lain-lainnya, akar pembuatannya di desa. Maka wajar saja Muljadi Budiman tokoh 9 naga, beli suara untuk memenangkan oknum Kades Rudi Bebek, dengan tujuan jika menang jadi Kades bisa membackup semua tindak kejahatan dari Muljadi Budiman. Dan jika ada perusahaan atau PT-PT yang berminat dengan tanah saya, bisa menghubungi saya langsung, dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo dan saya akan terus membuat pemberitaan dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.